Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Baiklah Anda semua, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan rapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Oke, pada kelas silakan pimpin doanya. Hadis pertama. Israel doa. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kita berjalan dengan lancar sampai akhir dan amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Bila Komala Dita, Aidil Rahman, Hadis pertama, Setia Yulianingsih, Yusra Ramadana. Oke, hadis semua ya. Sudah semua. Ini kita langsung masuk ke pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah akhlak tercela kepada Allah, yaitu riya dan nifaq. Nah, Bapak ingin bertanya, akhlak itu terbagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Nah, sekarang kita belajar tentang akhlak tercela. Nah, kalau akhlak tercela berarti baik, tidak baik ya. Jadi yang tidak baik kita bahas sekarang adalah riya dan juga nifaq. Oke. Nah, nanti diharapkan dari Anda semua setelah belajar nanti Anda paham mengenai riya dan nifaq ini, baik itu pengertian, dalilnya, contohnya dan juga macam-macamnya ya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ada di depan ini. Ini gambar apa Anda? Orang sholat tetapi dia selfie. Nah, ini merupakan contoh perbuatan apa? Riya. Apakah ada di antara Anda pernah seperti ini? Tidak ya. Nah, jadi ini tidak boleh ditiru. Dia kan ini merupakan contoh perbuatan riya nih. Dia ingin sholat, tapi dia ingin selfie dilihat orang, ingin diposting baik itu di Instagram maupun di Facebook. Jadi ini perbuatan tercela. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, di sini gambar apa ini? Orang yang memberi tapi juga konten Pak. Nah, dia memberi bantuan tapi juga di selfie ya. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini kan merupakan juga contoh bentuk perbuatan riya karena dia ingin dilihat oleh orang lain. Tapi perlu kita garis bawahi nanti bahwasannya perbuatan riya ini tidak bisa kita lihat dari luarnya saja, tetapi perbuatan riya ini bisa terlihat di dalam hati mereka sendiri. Kan ikhlas atau tidak ikhlasnya nanti kan mereka sendiri yang tahu dia riya ataupun tidak. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini gambar apa? Bermuka dua. Bermuka dua berarti beda antara apa yang dia ucapkan dengan perbuatannya. Ini merupakan contoh apa? Nifaq, merupakan contoh nifaq. Dia baik, contohnya Aidil dan Hadid. Aidil ini kalau di depan Hadid dia baik, ya kan? Tapi kalau di luar tidak bertemu dengan Hadid, keburukan Hadid dibicarakan oleh Aidil. Nah, itu merupakan contoh nifaq. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu pengertian dari riya. Nah, riya ini bisa kita lihat dari secara bahasa dan secara istilahnya. Kalau riya secara bahasa artinya memperlihatkan atau memamerkan. Nah, kalau secara istilah, riya merupakan memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihat dan akhirnya memujinya. Jadi maksudnya di sini, riya ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, tujuannya agar dipuji oleh orang lain. Nah, langsung kita lanjut. Materi selanjutnya adalah dalil dari riya ini. Nah, dalil riya terdapat dalam Quran surah Al-Ma'un
ayat 4 sampai 6. Silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Sadaqallah. Artinya orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria. nah, jadi Anda semua, ini merupakan dalil dari ria. Nah, dalam ayat ke-6 dikatakan yang berbuat ria. Nah, jadi orang yang berbuat ria, ini kan Quran surah Al-Ma'un ini membahas tentang orang yang mendustakan agama. Jadi perbuatan ria juga termasuk perbuatan yang mendustakan agama. Jadi ria ini harus dihindari atau tidak? Dihindari ya, karena termasuk akhlak tercela. Oke, lanjut. Macam-macam dari ria. Nah, di sini kalau kita lihat macam-macam ria ada berapa? 2. Yang pertama, yang kedua, nah, ria jali itu merupakan perbuatan yang memang sengaja dilakukan di depan orang lain. Nah, kalau ria khafi itu kegiatan baik itu ibadah maupun kegiatan yang lain itu tidak dilakukan secara terang-terangan di depan orang lain, tetapi di dalam hatinya terdapat perbuatan ria tersebut. Nanti supaya lebih paham kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh perilaku ria. Coba Adit dibaca contoh pertama. Seseorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Nah, dari contoh pertama ini seseorang menyumbang ke masjid ya. Nah, tapi menyumbang itu dengan maksud supaya dilihat oleh orang lain. Ini contoh ria atau tidak? Ya. Jadi dia tidak ikhlas ya. Jadi dia ingin menyumbang supaya dilihat oleh orang lain bahwa dirinya itu sering bersedekah ya. Kemudian contoh yang kedua, silakan Aidin. Seorang siswa sedang melaksanakan sholat duha dan subuh dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. Nah, menurut Aidin ini contoh ria atau tidak? Tidak. Iya Pak, karena dia hanya mengharapkan nilai dari gurunya bukan karena Allah. Nah, betul ya? Betul atau tidak? Betul. Nah, jadi kalau orang sholat tapi hanya untuk baik untuk nilai, berarti juga ditampakkan ke orang lain, berarti itu juga merupakan perilaku ria. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjut kita ke akhlak tercela yang kedua, yaitu nifak. Nah, nifak ini kalau kita lihat secara bahasa itu lubang tempat bersembunyi ataupun bisa dikatakan sebagai bermuka dua, seperti contoh gambar yang kita lihat di awal tadi kan. Kemudian kalau secara istilah, nifak itu tidak sesuai antara ucapan dan juga perbuatannya, seperti yang Bapak contohkan tadi. Misalnya di depan kita orang itu baik, tapi di belakang kita orang itu membicarakan keburukan kita ya. Begitu juga di hadapan Allah, dia sholat tetapi di dalam hatinya tidak ada keimanan kepada Allah, itu juga merupakan perbuatan nifak kepada Allah. Oke, supaya lebih paham, kita lihat ada dalil dari perbuatan nifak ini terdapat Quran surah Al-Baqarah ayat 14. Dapat dibaca bersama-sama.
surah Al-Baqarah ayat 14 ini merupakan dalil ataupun dasar dari perbuatan akhlak tercela tadi. Kan nampak di sini nih, kalau mereka berjumpa dengan orang yang beriman, dia berkata telah beriman. Tetapi kalau mereka bertemu dengan setan mereka mengatakan bahwasannya mereka hanya sebagai pengolok Allah. Jadi ini merupakan dasarnya ya. Nah, kita lihat macam-macam dari nifak. Macam nifak ada berapa sini? Nifak yang pertama, yang kedua. Nah, jadi nifak itikadi ini perbuatan yang menyatakan dirinya beriman sedangkan di dalam hatinya tidak ada keimanan tersebut. Nah, itu merupakan contoh perbuatan nifak. Ya, kalau ditanya oleh orang lain apakah beriman? Beriman, tetapi di dalam hatinya sebenarnya tidak ada keimanan kepada Allah tersebut. Nah, kemudian nifak amali, yaitu kemunafikan yang berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Nah, contohnya di dalam hadis dikatakan tanda-tanda orang munafik itu apabila dia berkata selalu berdusta, apabila berjanji tidak ditepati, apabila dipercaya selalu mengkhianati. Nah, contohnya dia berkata misalnya si Aidil dengan si Hadid, di depan Hadid dia baik, sedangkan di belakang mengatakan keburukannya. Begitu juga apabila contohnya si Aidil berjanji tapi Aidil mengkhianati ataupun tidak menepati janji, juga termasuk perbuatan nifak. Oke, lanjut. Contoh perilaku nifak. Nah, bisa Anda lihat saja contohnya. Ini yang ada di depan ini. Nah, supaya lebih paham, Ananda, Bapak akan membagi Ananda menjadi dua kelompok ya. Bapak akan memberi Ananda tugas. Jadi barisan ini kelompok 1 dan barisan ini kelompok 2. Jadi silakan didiskusikan. Kan dilihat di belakangnya ada perintah soalnya ya. Nah, silakan Ananda didiskusikan. Kalau yang kelompok 1 dapat soalnya apa di belakang ya? Dampak dari Nah, berarti kelompok 2 dampak dari nifak. Silakan diskusikan, nanti masing-masing kelompok akan maju salah satu perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, Bapak beri waktu 5 menit. Nah, oke. Sudah siap diskusinya dan semua? Nah, silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Anda kelompok berapa? Kelompok 2 yang penting kelompok 1 dulu. Oke. Kelompok 1, silakan. Dampak dia, yang pertama yang sudah menghapus pahala amal baik, yang kedua itu mendapat dosa. Nah, apakah betul Anda itu dampak dari Ria? Betul. Ria pun teman kita. Kemudian kelompok 2 silakan. Dampak dari nifak yang pertama itu menimbulkan kecewaan hati terhadap orang lain. Yang kedua yaitu tercela dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Nah, dari jawaban kelompok 2, apakah jawabannya betul atau ada yang berbeda? Betul. Ya. Betul. Beri aplaus. Jadi kalau kita lihat dari kelompok 2 tadi, dampak dari perbuatan nifak dapat mendapatkan dosa ya. Nah, ya, dari pembelajaran kita hari ini, apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini kepada Aidil Rahman. Silakan disimpulkan apa yang Anda pahami. Baik Pak, jadi pelajaran kita tentang tak tercela kepada Allah, ria dan nifak. Pertama yaitu ria. Ria itu secara makna, secara bahasa berarti memamerkan atau menampakkan. Jadi secara istilah, ria itu adalah memamerkan kepada orang lain, baik berupa perbuatan atau benda, agar tujuannya dapat dipuji oleh orang lain. Sedangkan nifak secara bahasa adalah artinya lubang ataupun terlubang tempat bersembunyi ataupun bermuka dua. Sedangkan secara istilah yaitu tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Itu dia Pak. Oke.
jawaban dari Aidil tadi Anda semua? Betul. Ya. Oke, jadi di sini Bapak ulangi kembali dan Bapak pertegas lagi mengenai materi kita pada hari ini. Jadi kita membahas akhlak tercela kepada Allah, riya dan nifaq. Nah, kalau riya berarti memamerkan nih, memamerkan segala ibadah, segala perbuatannya kepada orang lain supaya ingin dipuji oleh orang lain, bukan semata-mata karena Allah. Contohnya saja seperti halnya sholat. Sholat dia ketika ada orang banyak saja, tapi kalau dia lagi sendiri, dia tidak sholat. Itu merupakan contoh perbuatan riya hanya untuk dipuji oleh orang lain. Kemudian juga nifaq tadi, nifaq bermuka dua. Kalau di hadapan orang banyak dia mengaku beriman, tetapi kalau dia lagi sendiri sebenarnya imannya tidak ada gitu kan. Tapi itu juga merupakan contoh perbuatan nifaq. Tadi juga ada dasarnya, dalilnya sudah kita baca bersama. Tapi perlu digarisbawahi Anda semua bahwasannya perbuatan riya dan nifaq ini kita tidak bisa menilai seseorang itu. Kita contohnya melihat orang lain, melihat bahwasannya itu riya atau tidak. Contohnya orang yang membuat video atau konten kreator itu, nah itu kita tidak bisa menilai bahwasannya dia baik kepada orang lain itu mereka riya. Tetapi riya seseorang itu yang tahu hanya dirinya sendiri di dalam hatinya. Apakah dia memang ikhlas tujuannya membantu orang lain atau memang hanya untuk dipuji. Nah, jadi Anda semua, kalau memang Anda ingin bersedekah, ingin membantu orang lain contohnya ya, atau ingin beribadah, yang tahu Ananda itu riya atau tidak, berbuat nifaq atau tidak, itu hanya diri Ananda sendiri. Jadi kita juga tidak boleh mengklaim orang itu riya ataupun mengklaim orang itu nifaq, karena kita tidak tahu di dalam hatinya bagaimana. Nah, bisa dipahami Ananda semua? Bisa ya? Nah, untuk tugas minggu depan, Ananda nanti silakan buat di rumah. Tugasnya yaitu cara untuk menghindari perbuatan riya dan nifaq. Bisa dipahami tugasnya? Apa tugasnya? Nah, jadi silakan Anda cari masing-masing 5 ya. Nah, dan dikumpulkan minggu depan. Baiklah Anda semua, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa paham dan mengerti mengenai materi kita pada hari ini. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Oke, kita ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.